Dewa medis terkuat. Bab 687. Wah, kau punya trik yang hebat. Orang tua Lin Zentian itu tidak mungkin bisa melatih murid sekuat dirimu. Lagi pula, sejauh yang kutahu, kau baru berlatih selama 5 tahun. Hanya dalam waktu 5 tahun, kau telah mencapai tingkat seorang guru besar. Bagaimana kau melakukannya? Xiao Chen tampak acuh tak acuh dan berkata, bagaimana aku melakukannya tidak ada hubungannya denganmu. Tuan tua itu menyipitkan matanya sedikit, mendengus dingin, dan berkata dengan tidak senang. Jangan berpikir bahwa kau bisa bertindak gegabah di hadapanku hanya karena kau punya beberapa keterampilan. Hari ini, aku pasti akan menangkapmu dan mencari tahu rahasiamu. Begitu dia selesai berbicara, sang guru tua segera membentuk segel dengan tangannya dan segera memadatkan energi dalam kehampaan. Sesaat kemudian, sebuah petir raksasa muncul dari punggungnya, setinggi 1000 kaki. Acalanata. Sambil berteriak keras, raksasa itu menempelkan kedua tangannya, lalu muncullah 5 roda petir di atas kepalanya, berputar perlahan dan saling terkait satu sama lain. Saat roda cahaya berputar, energi emas, kayu, air, api, dan tanah terkondensasi ke dalamnya, membentuk 5 elemen guntur ilahi. Jurus ini beberapa kali lebih kuat daripada guntur dan kilat biasa, dan tidak dapat dipisahkan. Kekuatan kelima elemen saling menguatkan dan menahan. Jika ditambahkan dengan kekuatan guntur dan kilat, selalu ada properti yang mematikan bagi musuh. Hah! Sang guru tua membuka kedua tangannya, dan guntur ilahi meledak dari kedua ujungnya. 2 pedang petir mengembun di lengannya. Seluruh pedang berwarna biru tua seperti kilat dan sisi luarnya dikelilingi oleh 5 warna energi. Begitu pedang ajaib itu keluar, ruang itu runtuh, dan tidak ada seorang pun yang dapat dengan mudah menandinginya. Dasar bajingan! Cicipi jurus pembunuhku yang tiada taraf. Matilah. Dengan teriakan, 2 guntur dewa 5 elemen milik guru tua itu telah tiba di atas kepala Xiao Chen. Xiao Chen tampak tenang dan menebas dengan pedangnya. 9 pedang pemecah langit. Saat pedang bersinar, cahaya bintang bergetar. Saat kedua serangan itu bertabrakan, gelombang cahaya ungu dihasilkan, menyapu 360 derajat secara horizontal, secara langsung memaksa keduanya mundur beberapa langkah. Tapi, tuan tua itu mundur ribuan mil. Xiao Chen hanya mundur sejauh lebih dari 100 mil. Kekuatan kedua belah pihak dapat terlihat sekilas. Tuan tua itu tampak serius, dan ketika dia melihat tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar. Suasana hatinya menjadi semakin serius. Kekuatan Xiao Chen begitu dahsyat sehingga dia bingung harus berbuat apa. Xiao Chen bertepuk tangan dan berkata dengan acuh tak acuh. Sepertinya jurus pamungkasmu memang sehebat ini. Apa kau punya jurus yang lebih hebat? Kalau tidak, kurasa aku bisa mengusirmu. Tuan tua itu mencibir. Huff. Nak, jangan terlalu sombong. Aku masih punya banyak trik. Setelah mengatakan ini, dia membuka tangannya, dan pedang petir ilahi 5 elemen menghilang dengan sendirinya. Kemudian, guru tua itu menggigit kedua ibu jarinya dan menggunakan darah di tubuhnya untuk mengumpulkan kekuatan yang lebih kuat. Dia mengeluarkan darah, dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, menggunakan formasi itu untuk menggabungkan darah ke dalam Acala. Acala mengeluarkan raungan manusia, dan tubuhnya yang jongkok berdiri sepenuhnya pada saat ini. Dia membuka tangannya, dan dengan kekuatan gunturnya yang besar, dia memadatkan awan guntur di atas langit berbintang. Niat membunuh yang meletus dari awan guntur ini sangat kuat. Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit, dan dia telah menyadari sesuatu di dalam hatinya. Saat berikutnya, guntur ilahi 5 elemen yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba jatuh dari awan guntur. Agak sulit bagi Xiao Chen untuk berhadapan dengan petir ilahi 5 elemen. Namun, dengan begitu banyak petir ilahi 5 elemen, bahkan Xiao Chen tidak berani memperlakukan mereka dengan enteng. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia melangkah maju, mengambil 1 langkah ke depan, dan mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Jurus 9 pedang pembunuh langit diaktifkan, dan 9 sinar pedang yang menakjubkan membubung ke langit. Sinar pedang pertama panjangnya 10.000 kaki dan menerobos ratusan guntur dewa 5 elemen. Sinar pedang kedua panjangnya 10.000 kaki dan menerobos 1000 guntur dewa 5 elemen. Sinar pedang ketiga panjangnya 1.000.000 kaki dan menerobos 10.000 guntur dewa 5 elemen. Dan seterusnya jalur keempat, kelima, dan keenam. Ketika serangan ketujuh berlalu, ia telah mencapai puncak langit berbintang, menerobos formasi yang menggemparkan itu, dan langit pun dipenuhi awan petir.
Pedang pembunuh langit ke-8 dari 9 pedang tersebut berumur miliaran tahun dan mampu langsung menghancurkan bayangan guntur besar Acalanata dengan satu pedang. Tidak. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Jurus mematikan yang unik itu gagal, dan si tua itu muntah darah di tempat, matanya merah, dan sekujur tubuhnya terlempar mundur hidup-hidup. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kau benar-benar bisa menghancurkan acalaku. Bagaimana mungkin? Ini adalah jurus pembunuh unik yang telah kukembangkan. Xiao Chen mendengus dingin. Memangnya kenapa kalau itu jurus pembunuh? Bahkan jika kau menghancurkan dirimu sendiri, aku masih bisa membunuhmu. Belum lagi, itu hanya satu jurus. Anjing tua, kau, Alter, pertama-tama berurusan dengan saudara keduaku, dan kemudian kau tidak bertobat, dan kau terus menyerang lagi dan lagi. Hari ini, aku, Xiao Chen, akan membunuhmu dan memberitahu orang-orang Alter konsekuensi karena menyinggung Vega. Pupil mata guru tua itu mengecil. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak bisa membunuhku. Xiao Chen, kau sebaiknya mengerti, aku adalah guru agung. Aku adalah menteri terdaftar dari Dewa Perang 10 Arah. Jika kau berani membunuhku, Dewa Perang 10 Arah tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kalau begitu, kita tunggu saja sampai dia datang kepadaku, baru kita bisa bicara. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen menebas dengan pedang penghancur dewa. Pedang menyerang. Cahaya pedang itu panjangnya miliaran kaki. Saat bila pedang itu jatuh, wajah tuan tua itu menjadi pucat, dan matanya dipenuhi keputusasaan. Tidak. Dengan teriakan, tubuhnya terbelah dua hidup-hidup. Tanpa kendalinya, lebih dari 1000 ki ungu primordial di tubuhnya segera mulai menjadi liar, mencoba melarikan diri. Xiao Chen mendengus dingin. Mau lari? Bisakah kau lari? Setelah mengatakan ini, dia dengan cepat membentuk segel dan menyerap serta mencegat semua energi ungu Hongmeng dengan kecepatan tercepat. Energi ungu Hongmeng seperti sekelompok ikan, terus berlarian, tetapi Xiao Chen tidak memberi mereka kesempatan sama sekali, dan dengan paksa menekan dan menyerapnya. Namun, Xiao Chen tidak dapat sepenuhnya menyerap semua kekuatan ini sekaligus, jadi dia langsung menyuntikkan lebih dari 200 dari mereka ke tubuh Yunli, dan 300 sisanya disuntikkan ke tubuh 3 kaisar Dewa Puncak, Tan Lang, Po Jun, dan Qisa. Sempurnakan mereka dan raih posisi master. Xiao Chen berteriak, dan mereka berempat langsung duduk bersila di kehampaan, termasuk Xiao Chen, dan memurnikan Hongmeng Purple Ki bersama-sama. Sebelum Xiao Chen, dia telah memurnikan lebih dari 300 Hongmeng Purple Ki dari Sun Shengtian, dan tubuhnya sudah melampaui 1300. Menambahkan lebih dari 500 Hongmeng Purple Ki di sini, Hongmeng Purple Ki di tubuhnya langsung menembus lebih dari 1900. Hanya tersisa kurang dari 100 dari 2000. Selain itu, kali ini, 4 kultivasi Master Realm kecil ditempa, termasuk Yunli. Dapat dikatakan bahwa kali ini, Vega Star memiliki panen yang luar biasa. Bab 688. Bintang Skyhook mendominasi kuil. Laporkan, laporkan, laporkan kepada Tuan. 3 hari yang lalu, Xiao Chen, Tuan baru Galaksi Vega, memimpin pasukannya untuk menerobos garis pertahanan Galaksi Alter dan menyelamatkan Yunli, Kaisar kedua, yang terjebak di Galaksi Alter. Selain itu, 1,4 miliar musuh dimusnahkan. 800 juta rusak parah. Sumber daya yang tak terhitung jumlahnya direbut. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di kuil dominasi panik. Dari dominasi hingga orang-orang biasa, semua orang menjadi gila setelah mendengar kata-kata ini. Xiao Chen mampu menghancurkan Galaksi Alter. Apakah aku salah dengar? Bukankah dia baru saja naik tahta sebagai penguasa? Dia hanya penguasa yang kuat di level penguasa yang lebih rendah. Selain itu, Galaksi Vega baru saja mengalami perang saudara dan telah rusak parah. Bagaimana dia bisa menghancurkan seluruh galaksi? Melaporkan kepada Tuan, semua kaisar, ini benar. Seluruh Galaksi Alter telah tersebar. Sekarang perbatasan Galaksi Alter penuh dengan biksu yang melarikan diri. Tidak hanya di sini, tetapi juga di tempat lain. Saya yakin bahwa sekarang, kuil suci dominan lainnya juga telah menerima berita itu. His. Semua orang perlahan menjadi tenang, mata mereka dipenuhi dengan kesungguhan dan kepanikan. Lu Qianhe, penguasa bintang Tiamo, juga memiliki ekspresi yang sangat serius. Dia tidak pernah membayangkan Xiao Chen akan begitu kejam dan kuat. Apalagi berani sekali. Dia baru saja naik tahta menjadi penguasa, dan dalam sekejap mata, dia menghancurkan Galaksi Alter di dekatnya. Orang ini agak sombong dan tidak masuk akal.
Apakah penguasa lama alter mengambil tindakan? Melapor kepada Tuan, mereka bertindak. Semua orang bertindak. Tidak ada seorang pun di alter yang tidak bertindak. Hampir semua orang berpartisipasi dalam pertempuran. Namun, meskipun begitu, mereka tetap dikalahkan oleh Xiao Chen tanpa ada kesempatan untuk melawan. Dia bahkan membunuh tuan lama pihak lain. Lu Qianhe mengepalkan tinjunya sedikit. Xiao Chen benar-benar dapat membunuh Master Lama Galaksi Alter, yang berarti kekuatannya telah mencapai puncak. Dia telah melampaui kekuatan alam Master Agung. Terlebih lagi, hal terpenting adalah bahwa setelah Xiao Chen membunuh Guru Lama Alter dan Sun Sengtian, dia dapat menyerap setidaknya lebih dari 1000 Ki Ungu Purba. Dia sudah cukup kuat. Setelah menyerap begitu banyak Ki Ungu Purba, setelah disempurnakan, saya khawatir kekuatannya akan luar biasa. Jika saat itu benar-benar tiba, tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Lu Qianhe berbicara lagi. Kalian semua mundur sekarang. Aku ingin menghubungi master lainnya. Ya. Semua orang segera mundur, Lu Qianhe duduk bersila, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan dua sinar ungu tua mengembun di matanya, seolah-olah dapat menembus miliaran tahun cahaya ke dalam kehampaan. Sesaat kemudian, bayangan langit berbintang yang luas muncul di depannya. Di langit berbintang yang luas ini, beberapa sinar cahaya berangsur-angsur menyala, dan kemudian, mereka benar-benar membentuk penguasa Bima Sakti Selatan, Wan Li Dongting, penguasa Sirius, Ouyang Jiankuang, dan beberapa tokoh lainnya. Tentu saja, semua tokoh itu adalah hantu, bukan tokoh nyata. Ini hanyalah sarana bagi mereka untuk melindungi dan terhubung satu sama lain. Saudara Lu, karena kamu sudah membandingkan kesadaran spiritual kita, kamu juga sudah menerima beritanya, kan? Benar sekali. Xiao Chen telah menghancurkan alter. Kemajuan anak ini sangat cepat. Beberapa hari yang lalu, dia masih di level Tuan Muda, tapi sekarang, dia telah menjadi Tuan Muda. Ini benar-benar mengerikan. Benar sekali. Terlebih lagi, kali ini, dia juga membunuh penguasa lama alter dan saudara Sun. Dengan cara ini, dia akan menjadi semakin tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menghancurkannya. Mudah dimengerti mengapa dia maju ke alam penguasa agung. Galaksi Vega baru saja mengalami bencana, dan kemunculan Xiao Chen tidak kurang dari secercah harapan bagi mereka. Dalam waktu sesingkat itu, kekuatan keyakinan yang dia kumpulkan sangat besar. Tapi kita sama sekali tidak bisa memberinya kesempatan untuk memurnikan lebih dari 1000 Ki Ungu primordial itu. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana bagi kita. Benar sekali. Apapun yang terjadi, kita harus membunuh Xiao Chen. Hanya dengan membunuh Xiao Chen kita bisa terhindar dari ancaman. Mata semua orang sudah bertekad. Mereka sudah merasa panik dan gelisah tentang ancaman yang dibawa Xiao Chen kepada mereka. Selama Xiao Chen tidak dihancurkan, mereka tidak akan memiliki kedamaian. Sebelumnya, Tuan Xiao Chen, Lin Zentian, begitu kuat sehingga ia mendominasi bintang Vega, dan tidak ada yang berani bersaing dengannya dengan mudah. Sekarang, Lin Zentian baru saja meninggal belum lama ini, dan Xiao Chen akan keluar lagi. Tidak ada yang ingin melihat pemandangan ini. Karena kalian semua saudara memiliki niat ini. Itu lebih baik, mari kita bekerja sama dan menemukan cara untuk membunuh Xiao Chen. Bagaimana? Kami akan mengirim pasukan dalam 3 hari dan berkumpul di perbatasan Vega Star untuk melihat apa yang ingin dilakukan Xiao Chen. Benar sekali. Saudara-saudara, jangan ada yang tertinggal. Jika ada yang berani berdiri dan tidak menunggu Xiao Chen bergerak, kami akan bertindak lebih dulu dan menghabisinya. Bagus. Kalau begitu, semuanya, kita akan bertemu di tepi galaksi Vega dalam 3 hari. Cahaya dan bayangan berangsur-angsur menghilang, dan mata Lu Qianhe sangat tajam. Jika aku membunuh Xiao Chen, setidaknya aku bisa membagi lebih dari 2000 Ki Ungu Purba. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak Ki Ungu Purba untuk membantuku memasuki alam Guru Agung sesegera mungkin. Xiao Chen, jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Kau terlalu jahat, jadi jangan salahkan kami. Di sisi lain, Xiao Chen tentu saja tidak tahu bahwa orang-orang ini telah menganggapnya sebagai duri dalam daging dan mata mereka, dan sedang mendiskusikan cara menghadapinya secara rahasia. Dia baru saja memurnikan semua Hongmeng Purple Ki, dan Yun Li, Po Jun dan yang lainnya juga telah memurnikan Hongmeng Purple Ki dan memasuki ranah Little Lord. Sepertinya kekuatanmu telah meningkat. Bagus. Dengan cara ini, galaksi Vega kita akan memiliki setidaknya 5 master di ranah Lord dalam waktu singkat. Bahkan jika seseorang berani menyerang kita,
tidak perlu khawatir atau takut. Xiao Chen, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu, kita tidak akan bisa memasuki wilayah Tuan Kecil dengan mudah dalam hidup ini. Xiao Chen tersenyum tenang. Mengapa kamu bersikap begitu sopan? Kita semua bersaudara. Karena kita bersaudara, kita harus saling jujur dan tidak terlalu pilih-pilih tentang hal-hal kecil. Tepat saat kata-kata itu terucap, Jia Luo terbang mendekat dengan cepat. Tuan, kami mengikuti perintah Anda untuk menjaga ketertiban dan stabilitas altar, tetapi akhir-akhir ini, ketertiban sangat kacau. Orang-orang itu tidak mau mematuhi perintah kami, dan beberapa dari mereka bahkan mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menyerang orang-orang kami. Bersambung.